Shalom saudara, mari kita memulai group prayer kita pada hari ini. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan sudah memberkati menyertai kami. Tiba saatnya kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah dan perkenanan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau mulai group prayer kami yang dahsyat dan luar biasa ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Oh, kami bersyukur bukan dengan kekuatan kami Tuhan, namun semua karena perkenanan-Mu, karena anugerah-Mu. Oh Yesus, kami bersyukur. Terima kasih. Oh, kalau kami boleh ada semua karena anugerah-Mu, bukan dengan kekuatanku kami dapat jalan di hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku kami gak mampu Tuhan. Mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Kami mau pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami Tuhan Yesus, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami percaya. Bukan dengan kekuatanku, bilang sama Tuhan, kami dapat jalan di hidup kami, dapat jalan di hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku kami gak mampu Tuhan, gak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuat kami yang menopang kami Tuhan. Yes. Oh, kami mau pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Ku datang di-Mu, pegang tangan kami Tuhan Yesus, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memandang wajah-Mu, mujizat-Mu terjadi. Oh, peganglah tanganku, jangan lepaskan Tuhan Yesus. Kami bersyukur, harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Amin. Dalam hidup kami bersyukur. Oh, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga Tuhan, terduga cara-Mu. Kau yang kami andalkan,
ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Yes Lord, tak terduga jalan-Mu, Kau yang kami andalkan, Kau yang ku percaya di segala lambu. Sim hidupku tak terbatas. Haleluya, kami bersyukur sebab kuasa-Mu tak terbatas, cara-Mu tak terbatas. Kami bersyukur Kau yang telah memilih setiap kami, Tuhan Yesus. Engkau yang sudah memilih kami, kasih-Mu Engkau beri kekuatan bagi setiap kami. Engkau memberi pemulihan bagi setiap kami. Ketika kami berserah pada tangan Tuhan yang kuat, di situ kami menerima pertolongan dan kasih karunia tepat pada waktunya. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur. Oh Yesus, Yesus, Jesus. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga Tuhan Yesus. Terduga cara-Mu, Kau yang kami andalkan, yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, gak terduga Tuhan. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami mau terhubung terus sama Engkau Tuhan Yesus. Kami mau selalu melekati hati-Mu Tuhan. Firman-Mu itu dasar hidup kami. Bertawat penuh atas kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yes, kami bersyukur. Jesus. Mari bersyukur sembah Dia. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, mari sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami mau terhubung selalu dengan Engkau. Yes Lord. Ku terhubung denganmu, amin. Aku melekati hatimu, firman-Mu itu hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, mari terhubung selalu
mendekati hatimu, firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Kami mau terhubung terus dengan-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu itulah kekuatan kami. Firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami Tuhan Yesus. Terang bagi setiap jalan kami. Yesus, kami mau selalu melekat di hati-Mu. Kami mau berjalan dalam terang firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami, yang menerangi setiap kehidupan kami. Kami percaya di dalam Yesus ada kekuatan, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus selalu ada pemulihan bagi setiap kami. Kami bersyukur. Oh Jesus, sungguh hatiku melekat kepada Tuhan dan Ia menyertaiku terhubung. Amin. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu selalu. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sampaikan firman-Mu bagi setiap kami Bapa, di setiap bentuk kami siap diajar kebenaran firman-Mu di nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hari ini kita sampai kepada pembahasan yang ketiga tentang akulah di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Kita akan bahas tentang akulah pintu. Ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 maksudnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat melalui tembok, ia adalah pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah penggembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengar suaranya. Domba-domba masing ia memanggil domba-domba menurut namanya. Jika semua dombanya dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. 4 ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu. Domba-domba itu, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan keluar, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat yang ke-10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan limpahan. Saudara, firman Tuhan disampaikan buat setiap kita bahwa Tuhan Yesus bilang, akulah pintu. Saudara perlu tahu konteks Alkitab, karena yang namanya kandang domba
itu ada yang namanya pintu. Dan kalau orang pintu itu sama pintu sekarang kandang mungkin ya pintunya nggak terlalu gimana, tapi itu pintunya itu lumayan besar, tapi artinya apa? Itu nggak sembarangan orang bisa masuk dan keluar masuk sembarangan tanpa izin dari gembala. Jadi Tuhan Yesus mau nantangin gitu, bahwa akulah pintu Bapak. Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran hidup. Barang siapa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, makanya Tuhan Yesus mekanin bahwa akulah pintu kepada keselamatan, pintu kepada kasih karunia. Dia bilang akulah pintu. Ayat yang ketujuh, akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Seorang pencuri, saudara, jangan di kandang, di rumah saudara. Kalau dia manjat pintu, manjat pagar, manjat tembok, pasti saudara ngira dia pencuri. Kenapa saudara? Karena yang namanya pencuri tidak tahu tata krama. Artinya apa saudara? Hidup kita itu sebetulnya ada dalam jangkauannya, ada dalam perlindungan Tuhan Sang Pintu. Tapi apakah hidup kita selalu melekat pada Sang Pintu? Itu yang menjadi pertanyaan buat setiap kita. Apakah kita selalu terhubung, selalu aman di dalam pintu itu? Itu pertanyaannya. Akulah pintu, diulangi lagi ayat yang ke-8. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan keluar, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan ia akan menemukan padang rumput. Kenapa saudara dibilang ia akan menemukan padang rumput? Karena kalau saudara lihat konteksnya, ini Yesus mau mekanin dia adalah gembala, akulah gembala yang baik. Dan kalau kita lihat di Mazmur 23, Daud juga bilang Tuhan adalah gembala yang baik. Di ayat yang kedua dan yang ketiga dia bilang, ia menuntun aku ke padang rumput yang hijau, yang menyegarkan jiwaku. Artinya saudara, bahwa ketika kita datang kepada Yesus, ada yang namanya padang rumput kehidupan. Itu adalah pribadinya sendiri. Nah, mari saudaraku, kita selalu tetap ada dalam pintu itu. Jangan biarkan iblis masuk merampok hidup kita. Ayat yang terakhir bilang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku, kata Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup. Mereka itu siapa? Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Kita adalah orang-orang yang disebut Tuhan Yesus itu. Mereka akan mempunyai hidup dan kita terkoneksi dengan Sang Pintu, selalu ada dalam jangkauannya pintu. Kita tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang saudara. Jangan izinkan perampok mencuri hidup. Jangan izinkan maling itu merampas sendiri hidup, mencuri damai sejahtera, mencuri sukacitamu, bahkan yang lebih parahnya mencuri dan membunuh, membinasakan keselamatan. Ayo tetap ada dalam jangkauan pintu, karena dia adalah pintu kepada kasih karunia, pintu kepada Bapa, dan kepada pintu kepada berkat. Amin. Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba yang sudah selesai berbicara, tapi yang Bapak tidak pernah berhenti berbicara dalam kehidupan kami. Meraihkan setiap firman Allah, hati setiap kami akan benar-benar firman yang ditabur. Bukan hanya kami dengar, tapi kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hari ini yang sakit Tuhan, oleh dulur-dulur Tuhan Yesus yang sakit sembuh. Berkati yang membutuhkan berkat finansial, ekonomi, bisnis, apapun pekerjaannya diberkati Tuhan. Studi sekolahnya diberkati Tuhan. Pernikahan kedua orang tuanya diberkati Tuhan. Keluarga besar
kami diberkati Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Bapa berkati hamba-Mu ada di seluruh dunia, pendeta-pendeta vikaris, diakon, misionaris dan seluruh hamba Tuhan yang terlibat dalam kepelayanannya, bagi rumah Tuhan, bagi pemberitaan Injil kasih karunia, agar benar-benar semua hamba-Mu melayani dengan ketulusan tanpa paksaan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa negara ini diberkati Tuhan. Ada kesatuan hati atas bangsa ini. Ampuni para pejabat atas bangsa ini Bapa, agar dapat mengalami kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Dan kami mau selesai, kami mau terima berkat Tuhan. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hati hidupmu, studi sekolahmu, pekerjaan bisnismu, pendidikanmu, pernikahanmu, dari sekarang dan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam kawan-kawan melakukan pesta perjamuan domba Allah, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadi berkati Tuhan yang sampai-sampai kita karena amin.